Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Andriana Dewi, NIM 016. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai konsep dan teori penelitian sosial. Mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya. Teori. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, asumsi, proporsi, dan variabel yang saling berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi untuk dapat dipergunakan dalam memprediksi suatu fenomena tertentu. Dalam kata lain, bahwa teori ini adalah suatu sistem atau penjelasan ilmiah dari hubungan interaksi ide-ide yang menyimpulkan dan merangkum serta mengorganisasikan pengertian tentang dunia sosial yang sudah diuji dan kebenarannya dapat diterima. Lalu adapun perbedaan dari teori dan juga spekulasi. Teori ini kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat diuji serta didasarkan pada penjelasan-penjelasan ilmiah. Sedangkan spekulasi ini hanya berupa terkaan dalam menyalahkan sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari konsep. Konsep adalah sekumpulan pernyataan yang berkaitan dengan suatu kelompok objek tertentu yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dan konsep ini dapat berupa simbol dan juga definisi. Simbol di sini maksudnya dalam pengertian dalam bentuk suatu kata-kata atau istilah, peristilahan. Sedangkan definisi ini dalam bentuk suatu penjelasan. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari asumsi. Asumsi ini adalah suatu pernyataan awal dari sifat suatu benda atau peristiwa atau objek tertentu yang belum memasuki tahap percobaan atau tahap observasi. Nah, asumsi dan juga konsep ini memiliki hubungan atau keterkaitan dengan teori karena asumsi dan juga konsep ini merupakan bagian dari teori. Lalu di sini kita akan membahas sedikit mengenai hubungan diantaranya, yaitu asumsi dan juga seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa asumsi dan konsep ini memiliki hubungan keterkaitan dengan teori karena mereka merupakan bagian dari teori. Asumsi yang merupakan sekumpulan pernyataan awal ini semakin dipelajari, kita akan semakin mengerti konsep yang ingin kita pakai. Dan juga posisi konsep dan teori dalam penelitian sosial adalah konsep ini adalah sebagai gagasan pembangun untuk membangun suatu teori. Dan teori inilah yang mengarahkan dalam kita untuk menentukan metode apa yang seharusnya dapat kita gunakan dalam suatu penelitian ilmiah dalam mengumpulkan data. Sehingga dapat memunculkan hipotesis yang selanjutnya dapat kita arahkan untuk menemukan jawaban dari penelitian yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai range of theory atau jangkauan dari teori. Nah, jangkauan dari teori ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, empirical generalization. Yang kedua, middle range theory. Dan yang ketiga ada theoretical framework. Selanjutnya, ada tentang level dari teori. Nah, level dari teori ini sesuai jangkauan waktunya itu tentang proses waktunya dapat dibagi menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan juga makro level. Lalu ada yang terakhir mengenai bentuk dari penjelasan. Ada 4, yaitu yang pertama yaitu dalam bentuk prediksi. Nah, prediksi di sini juga harus bersifat masuk akal atau berdasarkan logika sehingga dapat diuji kebenarannya. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan kausal, yaitu lebih banyak menjelaskan tentang sebab akibat. Yang ketiga yaitu struktural. Di sini menggunakan metafora atau analogi yang masuk akal. Lalu yang keempat yaitu interpretif. Nah, interpretif ini di sini maksudnya penjelasan ini kita dapat membuat suatu penjelasan itu dengan menemukan suatu makna dari peristiwa tertentu dan kita masukkan ke dalam konteks sosial yang lebih spesifik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Lalu saya akhiri dengan ucapan terima kasih.